Daya guna, karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan sangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan sangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih yang masih asing di telinga kita? Aku dibuang. Ya, alamat jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi nggak dihabisin? Apa mereka nggak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan? Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas. Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita. Kabar Ratna Pro 4. Baik sahabat budaya, roko unti adalah salah satu makanan atau kue tradisional yang sudah lama dan banyak dikenal masyarakat hampir di seluruh daerah. Menjadi warisan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Di Makassar namanya roko unti. Roko artinya dalam bahasa Makassar adalah dibungkus dan unti adalah pisang. Keduanya dilapisi dengan adonan tepung beras, dikukus lalu dibungkus dengan daun pisang muda lipat persegi panjang. Bahan makanan atau kue-kue berbahan dasar tepung beras cukup banyak. Tepung beras adalah jenis tepung yang terbuat dari gilingan beras. Bahan makanan ini sering digunakan untuk keperluan membuat kue dan jajanan tradisional. Namun sejumlah orang juga kerap memanfaatkannya sebagai perawatan kulit. Tepung beras memang dipercaya banyak memiliki manfaat. Di antaranya ada yang menggunakan untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari.
cerah, indah, drama penuh cinta. Damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Bari Basa, kabar pagi obrolan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat budaya. Jumpa lagi Bang Rian di program acara Bari Basa di pagi hari ini sahabat budaya. Bagaimana kabar tak semua? Sehat-sehat Ki? Tentunya Bang Rian harapkan Ki semua sehat-sehat. Apalagi bisa Ki berikan komentar pendapat tentang topik kita pagi hari ini nantinya di acara Bari Basa di. Nah, tentunya nanti Bang Rian akan buka Ki line telepon untuk sahabat budaya bisa ikut berpartisipasi. Mau lewat telepon, mau lewat WA, silahkan Ki. Facebook juga ada, di YouTube juga ada, di era digital juga ada sahabat budaya. Ada semua untuk kita di. Baik sahabat budaya, di pagi hari ini tentunya Bang Rian mau sapa-sapa dulu untuk para pendengar kita, sahabat budaya kita yang selalu setia bergabung di acara kami, dan juga yang mungkin sahabat budaya yang baru bergabung, yang ingin bergabung nanti silahkan kami sambut kedatangan Anda sahabat budaya. Dan tentunya kami akan sapa dulu untuk bunda-bunda aku di pagi hari ini dan pace-paceku pagi hari ini di. Ada Bunda Haji Ani, ada Bunda Cida, ada Indah di Sopeng, ada Pak Hamsa, ada Maya, ada Andika Risma, ada Pak Zul, ada Bu Hawania, ada juga di Pare-Pare Pak Iwan dan Bang One, Pak Wahyu di Goa.
Selain itu juga ada Deng Lukmu di Satando dan di Daya, ada Bunda Sudarsia, ada Pak Nurdin, ada Pak Marsuki, ada Bunia dan Bu Ramlah, ada Perdi Mangka, ada Ipa Ismail, Opu Amran, Bang Jono, dan semua pendengar yang Bang Rian tidak dapat sebutkan satu persatu. Nah, karena jutaan nih pendengarnya Pro 4 dari Makassar toh. Iya. Oke, sahabat budaya, nanti Bang Rian kembali lagi di ruang dengar Anda. Topiknya nanti Bang Rian akan sampaikan setelah kita dengarkan 2 lagu berturut-turut. Jangan kemana, saya tunggu Ki partisipasi kita nanti di line telepon kami yang nomor biasanya di 0811 400 9250. Bisa juga tonton Bang Rian di Facebook, di YouTube, di era digital juga, sahabat budaya. Nah, ada lagu dari Sesa Jeki Kanda. Jaki kemana-mana. Nah, Paniklah masa enggak. Sudah ku bilang jangan dipakai hati, kalau pacaran jangan main hati. Sakit hati, ngapa kau memakan hati? Ala-ala ki memang cintai ya, pacar tak hilang ni kalau buaya. Kalau sini kan daya, sesa jaki ya. Kalau sini kan daya, sesa jaki kanda. Sudah ku bilang jangan dipakai hati, kalau pacaran jangan main hati. Sakit hati, kenapa kau memakan hati? Ala-ala ki memang cintai ya, pacar tak hilang ni kalau buaya. Kalau sini kan daya, sesa jaki ya. Kalau sini kan Paniklah masa enggak. Sudah ku bilang jangan dipakai hati, kalau pacaran jangan main hati. Sakit hati, ngapa kau memakan hati? Ala-ala ki memang cintai ya, pacar tak hilang ni kalau buaya. Kalau sini kan daya, sesa jaki ya. Kalau sini kan daya, sesa
Ak minasa paki antu ilalang ati. Nanito jengang minasa rigauta. Nakulle ni kanyame empo sungguta. Hanya dengan tekad di dalam hati, dengan kesungguhan dalam usaha yang kita lakukan, yang akan merubah sesuatu dalam kehidupan kita. Daerah Memilih. Daerah Memilih. Program khusus Radio Republik Indonesia selama tahapan periode pemilihan Pilkada Daerah 2024 yang mencerdaskan, disajikan secara berimbang, independen, netral dan imparsial. Daerah Memilih.
Simak pada semua program siaran radio dan kanal platform digital RRI mulai Jumat 6 September 2024 pukul 8 waktu setempat. RRI, kanal pemilih cerdas. Nusantara Pagi masih bersama Anda. Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baik sahabat budaya, jumpa lagi Bang Rian di ruang dengar Anda. Tentunya kita memasuki momen pagi hari ini, yaitu topiknya tentang perlukah ujian nasional dihidupkan kembali sahabat budaya. Mengingat ujian nasional di tingkat SD, SMP, SMA itu dihilangkan atau dihapuskan sebelumnya oleh menteri sebelumnya sahabat budaya. Dan rencananya di permintaan menteri baru ini ujian nasional akan dihidupkan kembali. Setujukah sahabat budaya? Halo Bari Basa, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bang. Harusnya begitu. Salam dulu baru selamat pagi. Oh gitu. Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bang John. Ya, di mana kini? Di rumah ki atau rumah tetangga? Motor saja. Ya dong, kepo dong. Itu rahasia. Rahasia gak? Ya. Bagi-bagi dulu ilmu. Ya, tidak boleh di situ di mana saya berada, banyak yang datang kaki Kak. Oh gitu kan. Majana, ini menarik nih topik kita pagi hari ini. Perlukah ujian nasional dihidupkan kembali mengingat di periode sebelumnya dihapus, diganti sama kurikulum merdeka, pendidikan merdeka. Menurut tak bagaimana Mbak Jono dengan wacana? Tidak menarik sih karena tidak ada hadiahnya. Hadiahnya untuk masa depan anak-anak kita. Untuk Anda kan tidak perlulah, Anda cukup mengawasi saja. Kalau saya sih kan dari dulu saya tidak setuju ketika ujian nasional itu dihilangkan. Iya. Dihapus. Karena kenapa? Iya. Pertama, ujian nasional itu sebagai motivasi anak-anak kita untuk lebih giat belajar. Ya. Lebih giat dan rajin belajar. Gitu. Jadi dengan ujian nasional itu anak-anak kita pasti termotivasi dalam dirinya untuk lebih rajin dan lebih giat untuk belajarnya itu. Betul. Iya, kalau kan, mau diingat-ingat Bang Jono, dulu waktu saya mau ujian nasional, bateku itu belajar sampai subuh itu. Rendam kaki sama air panas. Ya. Disitulah ya motivasinya sebenarnya kita mau belajar. Maksudnya kan ini malu kan kalau nilai rendah, tidak lulus. Ya. Dan ini itu kan membuat anak kita biasanya malas, biasanya jadi rajin. Gitu, dan bisa lebih cerdas lagi. Gitu. Karena pengamalan materinya diingat Ki. Iya. Gitu. Itu sebenarnya dulu ketika ini dihapus, saya tidak setuju. Iya. Ya kan di radio juga seperti itu, bisa berbicara seperti itu. Saya tidak setuju kenapa ini harus dihapus. Iya. Yang kedua, dengan ujian nasional seperti ini kan sebagai bentuk evaluasi sampai di mana anak kita menyerap sebuah pelajaran. Gitu. Iya. Bagaimana kita mau tahu anak-anak kita ini memang orangnya cerdas atau tidak? Ketika tidak tahu bagaimana nilainya. Iya. Terusnya ya kan seperti itu. Nah di sini kan sebenarnya letaknya evaluasi selama mereka belajar. Iya. Bagaimana mereka menyerap suatu mata pelajaran, menambah ilmu bagi mereka. Iya. Seperti itu. Itu kan bisa tergambar dari nilai-nilainya. Iya. Wah ini pintarnya di sini, ini pintarnya di sini. Ini anak itu. Ini pintarnya di nyontek. Jadi
tanpa ujian nasional kan mau bisa apa karena bagaimana cara anak kita sebenarnya. Iya. Ya kan seperti itu. Jadi ini mudah-mudahan memang betul-betul ini presiden yang baru dan menteri yang baru bisa menghapus itu yang dulu-dulu dan bisa mengembalikan ujian nasional. Ya, ujian nasional kembali didudukan. Iya, karena dengan sistem kurikulum seperti sekarang itu anak itu malas belajar lah. Ya kan? Ya karena penilaiannya kalau tidak salah dari karakter dan kemauan itu. Dia dia menggunakan sistem asesmen gitu ya. Sekarang tidak ada istilah lagi tinggal kelas misalnya, kecuali mereka memang mereka malas. Ya. Ya kan? Jadi untuk mengenai apakah bodoh atau pintar mereka tidak ada lagi sekarang. Semua tidak ada lagi. Iya. Dan tidak ada isu itu bagaimana? Dan lagi sekarang cuma lulus, ya kan? Ya. Seperti itu. Mungkin sebagian orang ada yang menyukai sistem yang dulu. Iya, bagi anak yang bodoh dan malas ya dia suka. Iya. Gitu ya. Dia suka. Bagi orang tua yang cuek dengan itu memang dia suka sekali. Oh gitu. Iya, seperti itu. Ada plus minusnya gitu di. Iya. Tapi saya kira kalau kursus merdeka lebih banyak ada. Berarti menurut tapi Bang Jono lebih cenderung kepada di ujian nasional gitu. Saya lebih suka ke ujian nasional karena kenapa ikhlas semoga motivasi bagi semua anak-anak dan ini merupakan suatu kompetisi sebenarnya. Ya, kompetisi ya. Gitu. Berarti lebih kelihatan lagi dia cara kerjanya di iya. Itu tadi saya bilang itu ini sebagai bentuk motivasi bagi anak-anak kita untuk lebih lagi dan lebih giat belajar. Berarti lebih cenderung pada kompetensi gitu ya? Iya. Seperti itu. Kalau tidak ada anak datang sampai di rumah main HP terus mengapa dan sebagainya. Itu iya. Dia kerja tugas itu dianggap belajar. Gitu di. Iya. Ya sudah selesai. Jadi kita kan dari sekolah, dari kuliah kita mengulang-ulang semua itu mata pelajaran yang kita pelajari tadi di sekolah. Nanti di kampus kita ulangi semua. Supaya ini ada kita bisa tertinggal di ingatan kita kan seperti itu. Sekarang tidak ada. Guru lagi juga sekarang tinggal kasih buku silakan bukain selama ini kerja tugas itu sudah selesai lah. Iya. Gitu. Jadi kalau di ujian nasional sebenarnya lebih baik kita berkompetisi secara sehat dan sebagainya. Ya kan? Ketika memang dia bilang orang Bugis, ketika dia cogok berarti itu tamparan bagi si siswa dan orang tuanya lagi. Iya. Itu. Dan ini juga tamparan bagi sekolah sebenarnya. Ketika banyak anak-anak yang lulus itu bagi tamparan bagi sekolah. Berarti SDM pengajarnya mau dievaluasi. Iya, mau dievaluasi itu. Memang sebenarnya ini lebih banyak sebenarnya kalau ujian nasional. Iya. Ini juga bisa memotivasi bagi sekolah-sekolah untuk lebih meningkatkan kinerja guru-guru yang ada di situ. Iya. Seperti itu. Bukan seperti sekarang kita tidak tahu bagaimana. Ya kan? Yang saya baca jadi beberapa kanal berita memang ini selain dari siswanya ya, dari pihak gurunya ini agak kesulitan ketika menerapkan sistem kurikulum merdeka ini karena sarana dan prasarana tidak mendukung gitu katanya. Iya. Banyak sebenarnya yang mendukung. Banyak pendidikan kita itu seperti dulu. Ujian dengan komputer apa dan sebagainya. Itu kan sebenarnya kita belum siap. Dari segi infrastrukturnya, dari segi anak kita belum siap. Tapi langsung ketika seperti ini instan itu, langsung disidang langsung jadi. Dia mau seperti tidak. Ujung-ujungnya yang disusahkan, yang disudahkan siapa? Kita sebagai orang tua.
Disuruh lagi sewa laptop, apalah dan sebagainya. Iya. Pemerintah kan Sejak pertama diterapkannya kurikulum itu, kalau tidak salah itu ponakan saya memang diwajibkan harus mempunyai laptop. Waduh, bagaimana laptop. Pemerintah kan tidak pernah tahu kesusahan orang tua. Iya. Mereka tinggal tanda tangan saja, selesai, terapkan. Tapi dia tidak pernah tahu bagaimana implikasinya, bagaimana efeknya terhadap orang tua. Yang ujung-ujungnya susahkan ke orang tua. Jadi orang menjelang hari itu ujian dipanggil orang tua semua. Begini bapak-bapak, ibu-ibu, karena ini kita kekurangan ini, makanya diharapkan untuk partisipasinya ibu-ibu, bapak-bapak. Tolonglah, kalau bisa disewa atau dan sebagainya. Ya kan, pintar ngomong. Yang disana orang tua. Seperti itu. Masih banyak sebenarnya kebijakan pemerintah di bidang pendidikan itu banyak belum layak diterapkan, tapi langsung diterapkan. Baik secara SDM maupun secara apa dan sebagainya. Gitu. Jadi ya kita mudah-mudahan betul-betul ini ujian nasional kembali diterapkan. Dan ini saya kira kalau kita memang betul-betul ingin mendapatkan generasi yang berkualitas, harus seperti itu. Kalau kita bandingkan Bang Jono, sesuai tadi kita bilang yang berkualitas. Kalau kita sandingkan antara kurikulum yang sebelumnya sama yang akan dihidupkan ini, yang mana lebih berkualitas menurut tak? Saya ya dulu lebih berkualitas. Baik dari segi kecerdasan, baik dari segi attitude siswa. Murid. Iya. Karena itu pendidikan kita dari segi akhlak juga kurang. Sangat rendah lah. Sangat rendah dibandingkan dulu. Ya kan? Dulu kita sebagai murid, sebagai siswa, sangat begitu hormat dan menghargai yang namanya guru. Tidak ada yang berani. Mau saja kita baru lihat dari jauh, kita sudah mikir. Kita terlalu bertemu. Nah, dari sisi ini sendiri, dari pandangan tak, lebih baik sistem pembinaan guru zaman dulu atau sekarang? Apalagi kan ada kasus baru ini, seorang guru dipenjarakan akibat. Kalau mengenai sistem kan, itu saya kira lebih berkualitas dulu lah, ya kan? Dari segi pendidikannya, dari segi mengajarnya, dari segi akhlak siswanya, muridnya, itu. Mereka dapat semua. Sekarang kita lihat anak-anak sekolah sekarang. Baru ini jadi pegang kepala gurunya. Dia ada gurunya kayak apa ya? Tidak ada penghargaan, tidak ada penghormatan. Karena saya sendiri melihat di grup. Itu karena sekarang itu orang tua dia juga ikut grup sekolah. Saya lihat anak-anak itu ada sungguh luar biasa, kata-kata terhadap gurunya, apa sebagainya, kayak tidak ada penghormatan, penghargaan. Itu kan semua artinya bahwa di pendidikan ini gagal sebenarnya. Gagal dalam hal membentuk karakter anak yang berakhlak. Gitu. Apalagi sekarang kan tidak ada ujian nasional, mereka bebas kan, artinya tidak ada beban bagi mereka sebenarnya. Yang tidak belajar kita kan sudah lulus nih, ya kan seperti itu. Jadi jangan harap banyak anak-anak sekolah sekarang ketika mau ujian nasional ya lebih banyak akhir anunya dia semester lebih banyak kalau mereka waktu di warkop atau di luar. Nongkrong-nongkrong ya kan seperti itu. Jadi memang ini perlu dikasih kembali supaya ini pendidikan kita ini lebih berkualitas, cerdasnya dapat, akhlaknya dapat. Itu yang perlu utamakan. Buat apa kita anak kita pintar, cerdas, tapi akhlak tidak ada, itu percuma juga. Jadi ini harus seimbang semua ini, akhlak dan kecerdasan harus seimbang. Saya kira seperti itu. Makasih banyak Bang Jono atas ketegasan. Kita doakan. Mudah-mudahan ini kembali ujian nasional sebagai bentuk evaluasi setiap tahun setiap anak kita. Siap. Amin. Apakah sampai di mana kemampuan mereka menyerap namanya suatu mata pelajaran, dan ini sebagai motivasi bagi mereka untuk lebih dan rajin belajar seperti itu. Siap. Makasih banyak Pak Jono atas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita dengarkan sendiri sahabat budaya dari harapannya Bang Jono sendiri bahwa kurikulum ujian nasional itu baiknya dihidupkan kembali, karena di situ terlihat
dari sisi kualitasnya dari para anak didik kita itu jauh berbeda menurut Bang Jur sahabat budaya. Menurut Anda silakan di 0811 400 9250 sahabat budaya. Halo. Hari Basa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Marsuki ya? Betul sekali. Alhamdulillah. Bagaimana kabar sehat Pak Marsuki? Sampai saat ini masih baik-baik. Alhamdulillah. Baik. Teruslah seterusnya. Dan seterusnya. Amin. Harapan saya Nanda juga demikian adanya. Siap. Selalu mencontohi yang senior. Pak Marsuki, menurut Anda sendiri, ini kan rencana Menteri baru ini dia mengkaji apakah ujian nasional yang dulunya dihapus akan dihidupkan kembali. Menurut ini baiknya bagaimana? Kurikulum yang sementara berjalan kalau ini. seorang menteri itu diangkat, dia sudah mengetahui persoalan bagaimana tujuan pendidikan kita. Tentunya setiap usaha tentu ada komentar-komentar itu wajar-wajar saja. Persoalannya tentu banyak aspek-aspek yang perlu kita pikir mengenai ujian itu. Orang yang tidak lulus ujian belum tentu juga tidak pintar. Orang yang lulus juga belum tentu juga pintar sekali. Karena ujian ini ada alat ukur untuk mengetahui bahawa seseorang telah selesai dalam suatu pendidikan. Diberikan media ijazah, ada rapor. Itu tadi. Ujian sendiri itu kan macam-macam, ada sistem menerangkan, multiple choice, ada pengertian. Yang penting di sini dalam bagaimana memahami itu pelajaran. Kalau coba dihafal, itu juga bagus. Sekarang kalau kita mau menghafal tidak perlu susah-susah buka Google dia. Ibu kota Peru 5. Dengar dulu. Ibu kota Peru 5. Ya. Orang bilang kok satu saja debut, memang 5. Itu kan namanya pengertian. Itu contoh. Atau kemeja dalam konteks tempat. Ya kita kemeja, tapi ke dalam konteks benda itu kan pakaian. Jadi adapun soal belajar itu adalah bagaimana kesadaran. Belajar itu bukan ketika dia mau ujian. Setiap saat kita belajar. Pulang dari sekolah, dia beri mata pelajaran, lalu kita belajar. Tanya sama bapak, sama ibu, sama saudara, apa tadi maksudnya itu? Begitu. Sehingga ketika dia menghadapi ujian, kan gampang lulus. Ada juga ada orang yang bukan. Ada juga orang mau ujian, setengah mati dia ada poinnya sampai dia belajar sampai subuh. Itu menurut saya itu adalah keliru. Jadi karakter. Orang ini banyak ini keluarga ini. Kau belajar sekarang itu, kalau belajar banyak menulis juga. Di komputer lengkap segala macam, buka itu banyak pelajaran. Jadi situlah tadi bagaimana tadi mengisi tadi dia punya otak. Tetapi ingat seseorang itu mempunyai kemampuan IQ yang bisa beda-beda. Bahkan ada bakat seni, bakat matematika, bakat sosial. Bakat dirilah dia kepada pelajaran yang dia mampu. Itu. Tapi sekarang ini ketika orang tadi selesai belajar sekolah, apakah dia bisa bekerja? Persoalannya di situ. Karena padahal tujuan pendidikan sebenarnya adalah skill, SKA, skill, knowledge, and attitude. Itu tidak bisa kita pisahkan dari ketiganya. Agar dia menjadi seorang manusia yang terampil, produktif. Ini ditunjang oleh banyak perhatian orang tua, biaya, sarana. Jadi memang agak kompleks persoalan ini. Jadi kalau kita lihat dari sisi biaya, bayangkan itu kalau ujian nasional berapa ribu itu, berapa tempat-tempat ujian, ada pengawas, ada materi, ada mahal.
jadi pikir. Tapi sekalipun mahal, kalau tujuannya bagus tidak apa-apa lah. Ya, jadi kalau persoalan ini, kalau saya pribadi memberikan pendapat bahwa ujian nasional itu perlu, ya, bagaimana tadi dikatakan oleh adik saya, supaya memberi motivasi kepada anak-anak. Karena anak-anak itu malas belajar. Terakhir, kalau saya lihat sekelompok orang, kadang-kadang saya mati. Apa yang dibuat di situ, dia kumpul-kumpul. Jadi hanya belajar. Iya. Coba lihat orang-orang yang maju, orang-orang. Ya. Kalau dia kumpul, dia belajar. Ya, itu bagus. Maka janganlah teman-temanmu yang suka belajar. Iya. Sudah waktu harus belajar. Ya, perbaik. Tidak apa-apa. Jadi, tapi lebih baik. Jadi, karena terakhir. Gunakanlah waktu. Itu yang penting. Waktu ada 5. Untuk agama, untuk kesehatan, untuk ilmu, untuk belajar, untuk harta dan sosial dan keluarga. Bagaimana tadi kita mengkia? Jadi ini panjang ini, tapi tidak saya berhenti saja. Panjang sekali. Nanti mudah-mudahan kalau cocok apa yang saya sampaikan diterima, kalau tidak saya pikir-pikir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya pahami dari pernyataannya Pak Marsuk itu ada 2 sisi. Ambil positif negatifnya. Semua ada kelebihan dan kekurangan dari kurikulum yang saat ini, yang atau mungkin kurikulum yang ujian nasional. Tapi semua ada baiknya, sahabat budaya. Ambil saja. Mungkin kalau pemerintah rencananya akan menghidupkan ujian nasional, ya mungkin ambil sisi baiknya kurikulum yang sebelumnya, apa yang perlu ditambahkan atau bagaimana, sahabat budaya. Menurut Anda bagaimana? Silakan di 0811 400 9250. Halo, Bari Basa. Bari Basa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini seorang mantan guru kita ini. Bukan mantan. Masih. Tidak boleh sekarang dikatakan mantan guru. Guru. Masih guru. Masih guru sampai sekarang. Iya, guru itu tidak pernah mati. Tidak pernah ada mantannya, kecuali mantan istri. Betul. Mantan suami. Cocok, saya sepakat itu enggak. Iya, itu guru abadi. Memang. Iya, guru itu abadi sampai kapanpun tetap guru. Ibaratnya ilmu itu tidak pernah hilang. Tidak pernah habis itu ilmunya guruan. Betul. Manapun, walaupun sudah pensiun dan sebagainya tetap menjadi guru. Betul. Iya, jadi tidak boleh sekarang dikatakan itu mantan guru, Bun Rian. Siap, saya minta maaf, budaku. Iya, sekarang semua guru tak. Iya. Saya sana guru gue, Ibu Haji, guru Haji dan lain sebagainya. Tetap menjadi guru. Kalau sudah jadi pangkatnya tinggi, jadi dan neraka ketemu lagi guru. Pernah kata kali, Bun Rian. Saya tidak kenal guru itu angkatan udara. Muridku angkatan udara. Tapi setelah dia ketemu saya langsung dipanggil Bu Guru. Iya. Guruku. Siapa kena? Saya dulu murid yang paling nakal. Paling nakal mental itu muridku dulu itu jadi tentara. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah sekarang sudah pangkatnya tinggi. Iya. Bunda. Jadi angkatan udara. Bunda. Nah, topik kita ini. Menurut ini kan Menteri Pendidikan dasar dan menengah ini kan rencana akan menghidupkan kembali ujian nasional yang sebelumnya sempat dihapus oleh menteri sebelumnya. Kira-kira menurut bagaimana, Bunda? Itu nih susahnya, Bun Rian. Setiap pejabat lento mauna. Iya memang. Bingung guruan. Bingung pendidikan di sekolah, bingung nih. Belum bisa selesai satu, datang lagi satu aturan baru satu. Seperti itu. Kalau dulu zamannya saya dulu jadi guru itu, enak sekali kan tidak ada ini, tidak ada itu. Kalau ujian sekolah, ujian nasional, ujian negara tuh. Seperti itu 2 aja dulu ujian. Ujian sekolah dan ujian ujian pusat maksudnya. Ujian dari pusat ada 2 aja. Bahasa Indonesia aja dengan sejarah dulu. Matematika, sejarah. Tidak ada lagi. Sekarang bingung guru, bingung murid. Kalau terlalu banyak aturan, sebentar ganti lagi aturan, ada lagi aturan. Kurikulum, kurikulumnya lagi dirubah. Kurikulumnya berubah. Jadi menurut Abang budaya mana
Apakah itu tadi pertahankan kurikulum merdeka atau ujian nasional dihidupkan kembali? Kalau saya, Bung Rian, karena kurikulum itu adalah menguji kepintaran anak-anak selama berapa tahun pendidikan di sekolah itu. Iya. Kalau ujian sekolah aja dan tidak ada kita bisa ukur kepintaran anak-anak itu harus ada ujian nasional. Kita tahu, ada kan tidak banyak juga tiga macam di pendidikan ujian nasional itu. Iya. Saya tidak semuanya. Kalau seperti itu kan banyak mata pelajarannya. Iya. Jadi saya rasa perlu barangkali Bung Rian ingat atau melatih kepintaran anak-anak, kecerdasan anak-anak. Apakah anak itu betul cerdas atau tidak? Ya, memahami materi selama ini diajarkan. Betul sekali, Bung Rian. Karena sekarang saya lihat anak-anak belajar suka keren, memangnya saya lihat. Oh gitu. Iya, memang kedatang di sekolah. Iya. Membaca aja dan itu sudah selesai pulang. Iya. Terjadi rumah dia begini dan begini. Sampai di rumah bingung nih. Tanya mamanya juga buta huruf, tentu pernah tahu. Iya. Bingung karena tidak dijelaskan. Tapi saya dulu zamannya saya dulu mengajar, Bun. Iya. Dulu itu harus menjelaskan kepada anak-anak. Hafal, menjelaskan. Iya. Dijelaskan ya anak-anak bagaimana perkelahian ini, bagaimana ini, bagaimana ini. Sekarang tidak dijelaskan, langsung buka halaman ini. Iya. Kerjakan sampai nomor sekian dan sekian. Iya. Bingung anak-anak lah nih apa ini? Sampai di rumah tanya mamanya juga usia tidak tamat SD. Gitu, seperti itu. Jadi harus ada penjelasan kepada anak-anak. Karena kalau tidak dijelaskan nih, ya bingung sana bingung sini, mau apa nih anak-anak, kerjakan nih anak-anak. Kalau seperti sejarah kan menghafal dia orang. Iya. Dibaca dihafal kalau sejarah. Jangan dihafal Bunda, dipahami. Kalau dihafal tak sandung batu, dah lupa itu. Dipahami, dibaca dan dipahami. Iya. Tapi kalau matematika, berhitung. Itu harus dicatat. Iya, catat rumus-rumusnya. Forumnya, anunya dan sebagainya, perkali-perkalian. Tapi kalau anak sekarang tanya Maki Bundaran, coba Maki, ujinya nata. Coba aku berkali perkalian 1 sampai 10 tidak tahu gitu. Aduh. Tesnya nata. Coba Maki tesnya nata. Yang SD ini, yang SD. Waduh. Nah, coba tanya Maki. Bagaimana nanti kalau perkalian 1 sampai 10. Iya. Karena saya di sini banyak cucuku datang bertanya, Nek, tuliskan perkalian 1 sampai 10. Wow, bagaimana cara tidak mengajarkan kok guru di sekolah nanti suruh cari sendiri, suruh belajar di rumah sendiri. Untungnya saya di sini masih sehat untuk memberikan kepada cucuku datang bertanya. Iya. Seperti itu. Tapi Bunda dulu kita guru apa Bunda? SD. SD. Oh. Iya. Iya. Jadi saya awal mengajar itu SD kelas 1, Bun Rian. Kelas 1 deh. Kelas 1 yang sulit diajar. Tidak ada berani mengajar guru kelas 1 kecuali guru tua. Yang tua-tua umur 6. Kalau masih muda tidak mau. Iya, berarti karena susah. itu dulu kita dipegang di tangannya, dianu tangannya dan lain sebagainya. Baru kalau kencing nih, kalau kelas 1 kan kalau kencing nih dan lain sebagainya. Iya. Semua itu dianu, kalau guru muda. Baru anak-anak itu baku lari-lari itu susah diatur di atau kelas 1 SD. Kelas 1 itu bukan main guru senior main tompa. Iya. Guru senior dan sabar. Tapi kalau tidak, tidak bisa mengajar di kelas 1. Astaga. Karena di kelas marukan nih, lihat di atas meja, dan sebagainya, lompat-lompat, kalau kencing nih. Iya. Telepon dipanggil mamanya. Tapi kalau jauh rumahnya, pasti di belakangnya penyalinan itu anaknya. Iya. Seperti itu, mau buang air dan lain sebagainya. Itulah guru kelas 1 dulu. Iya. Sebagai guru, sebagai orang tua juga. Artinya memang kita lebih setuju dihidupkan kembali ujian nasional Bunda Di. Juga, karena dulu enak kalau begitu. Iya. Ya sekolah dulu tuh. Kelihatan anak-anak sukses-sukses gitu Di. Iya, sukses semua.
anak-anak dulu ikut ujian nasional sukses semua. Seperti itu. Oke, siap. Karena bisa mengukur kepintaran anak-anak. Dievaluasi itu bagaimana ini dia pahami ke selama satu semester. Iya. Karena kalau SD dulu kan tidak semester. Iya. Pokoknya setahun diam nih. Oke. Naik kelas 1, naik kelas 2, naik kelas 3, naik kelas sampai kelas 6. Nanti SMP itu baru ada semesternya. Oke, siap bundaku. Oke, sayang. Ya, makasih banyak Bunda sudah ikut berpartisipasi. Kalau sekarang itu saya lihat teman-teman pendidik banyak yang kurang karena tidak melalui sekolah pendidikan, tidak melalui sekolah pendidikan guru. Iya. Tamat SMA, melamar, diterima. Kalau kita dulu melalui sekolah pendidikan guru, saya dulu dari SGB, saya dulu Bunda dari SMPK, SGB, SGA, SPG, SPG Managapa di Makassar. Saya kecamatan SPG Makassar. Jalan apa itu belakangnya Reri? Amanagapa, saya kecamatan Amanagapa, SPG Amanagapa. Sudah itu kuliah lagi, kuliah berapa tahun? Sampai 10 nikmat itu kuliahku sampai pensiun. Mantap, luar biasa Bunda. Oke, kemudian. Siap, makasih banyak Bunda, sehat selalu Ki. Itu harus sabar dan sabar. Siap. Makasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat Bunda, nanti Bang Ria akan kembali lagi setelah kita memutarkan 2 buah lagu dan info kabaran. Nanti Bang Rian akan undang lagi sahabat budaya untuk bisa ikut berpartisipasi sahabat budaya. Berpotan sekali Bang Rian mengucapkannya Nah tentunya Bang Rian bacakan juga ada komentar di Facebook. Ada Bunda Sudarsia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rian, Baribasa, ujian nasional itu perlu difungsikan kembali supaya pemeriksaan hasilnya bisa lebih baik lagi karena melalui pusat Jakarta. Karena kalau pemeriksaan hanya di lokasi saja, jangan sampai ada hal-hal yang kurang bagus, supaya menciptakan murid-murid yang lebih berkualitas. Bagus kalau difungsikan lagi ujian nasional. Terima kasih Bang Rian. Terima kasih juga untuk Bunda Sudarsia. Ada juga Laila Putri Abidah Jun. Assalamualaikum, salam Baribasa Bung Rian. Iya, waalaikumsalam. Gabung Ki Kak Laila. Dan juga saya lupa juga tadi mau sapa untuk Bunda Sofi. Sehat selalu ya. Ikut berpartisipasi juga nanti Bunda. Oke sahabat budaya, kita dengarkan ada lagu Isu Baidah dari Rahmat Kule. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di acara Baribasa di pagi hari ini. Tentunya nanti Bang Ria akan memberikan kesempatan untuk sahabat budaya bisa bergabung dan dengarkan kami di 92,5 FM dan juga live streaming kami di YouTube dan Facebook Pro 4 RRI Makassar, dan di streaming kami tinggal Anda download di aplikasi Anda RRI Digital. Cewek balik dong. Gak anak cewek kan, tapi kamu tahu kan aku sih rupa. Hei cewek. Oi deng, anak pergi lagi kiuk-kiuk kamu, cuja deh. Oi Andi, ero kampiasai. Kakak kontikan isu baida. Laki-laki
Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
Kabaratna Pro 4. Baik sahabat budaya, bandang-bandang merupakan kue khas Makassar. Bandang-bandang dalam bahasa Indonesia memiliki arti benang, disebut bandang-bandang karena bentuknya seperti benang kusut yang pangkal dan ujungnya tidak diketahui keberadaannya. Bentuknya yang seperti benang memiliki filosofi yang sangat mendalam. Kue ini terbuat dari tepung beras dan gula merah. Kue khas Makassar ini memiliki rasa yang manis dan penyajiannya terdapat pada saat prosesi lamaran hingga prosesi pernikahan. Akan tetapi pada sekarang ini kue bandang-bandang sudah jarang disajikan dalam prosesi lamaran dan prosesi pernikahan, sahabat budaya. Demikian Kabaratna Pro 4. Pancasila dasar negara, rakyat adil mampu sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pancasila dasar negara, rakyat adil mampu sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Saribata Maleberiku masih bersama kami di acara Bari Basa. Kita lanjutkan lagi kebersamaan kita, sahabat budaya yang berkomentar silahkan. Topiknya kira-kira sahabat budaya setujukah ketika ujian nasional dihidupkan atau difungsikan kembali pasca dihapus dan digantikan oleh kurikulum merdeka, sahabat budaya. Rencananya pemerintah di Prabowo Gibran ini melalui menteri barunya akan menghidupkan kembali ujian nasional, namun akan dilakukan pengajian terlebih dahulu, sahabat budaya. Menurut tak bagaimana? Silakan di 0811400950. Halo Bari Basa. Halo Bari Basa. Halo Bari Basa, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Pamsa. Berapa kilo Miki?
Berapa kilo Miki jalan kaki nih ini hari? Sedikit itu, 1 kilo. Oh, 1 kilo. Luar biasa itu. 100 meter. Pak Hamzah. Siap. Nah, ini topik kita pagi hari ini. Perlukah ujian nasional itu diberlakukan kembali atau dihidupkan kembali pasca dihapus? Itulah saya bilang, lain pemimpin, lain dia punya program. Oh iya, tahu, cocok. Iya, mungkin kita sudah paham lah soal itu, Pak Hamzah. Sudah. Karena saya juga ikut dulu ujian nasional tahun 69 ya. Iya. Ya, baik SMP-nya, SD, PGA. Saya dari PGA, Bung Riang. PGA di apa itu PGA kepanjangannya? Pendidikan Guru Agama. Oh ya. Gunung Sari, MAN sekarang. Oh MAN sekarang ya namanya. Saya juga mengajar dulu Bung Riang. Oh, sempat mengajar? Tempat mengajar di SMP, kemudian Muhammadiyah di Jalan Muhammadiyah dulu. Sebagai guru apa, Pak Hamzah? Guru honorer. Apa yang kita ajari? Ya. Maksudnya guru honorer di apa? Di mata pelajarannya? Oh ya, kalau di SD dulu itu semuanya. Jadi kalau SD di SD. Termasuk menggambarnya apa dan sebagainya. Kalau di SMP itu khusus untuk mengenai ilmu tajwid dengan ilmu Oh dulu honorer Pak Hamzah. Ya karena tidak diangkat saya lari ke Dagri. Iya. Karena mau jadi diangkat golongan 1 saya bilang aduhai. Jangan beda. Nah, bagaimana menurut Pak Hamzah dengan ini? Iya, jadi memang ya karena dulu saya juga ikut ujian nasional. Itu banyak juga yang untung-untungan. Ya. Lulus kalau tidak ya mengulang. Betul, ya. Itu saja. Jadi kalau baiknya sekarang kan ujian SD. Iya. Ujian sekolah sekarang kan ini ya banyak orang diuntungkan. Ada juga dirugikan Bung Riang. Iya. Kalau tapi tidak usah saya jelaskan. Iya. Begitu pula dulu itu. Iya. Tapi itulah kita ikuti saja perkembangan. Setuju atau tidak setuju kita karena orang kecil ya harus ikut. Bagaimana Bung Riang? Harus ikut kebijakan. Ya itu ada kebijakan pemerintah karena kita tidak bisa menentang pemerintah. Menentang bisa dilawan tapi tidak bisa dikalahkan. Karena saya juga banyak juga yang lawan saya. Tapi dia tidak bisa kalahkan saya karena ada aturan yang mengatur. Mengatur ya. Kan begitu. Oke Bung Riang, setuju tidak setuju kita harus laksanakan. Siap. Sebenarnya anak-anak mami diberikan pemahaman begini supaya karena ujian nasional itu tahunnya sebenarnya yang kita pelajari, tidak keluar dari situ. Iya. Ada bahan, ada sedikit bocoran-bocoran, ini nanti kau pelajari begini. Iya. Saya kira begitu Bung Riang. Siap, makasih banyak Pak Hamzah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Hamzah di Pampan 2 Sabah Budaya. Kita bacakan juga ada di Facebook Andi Jaya. Assalamualaikum dari Andi Jaya di 3 Putri Kencana Tanah Mas. Kami hadir menyapa salam santun. Lanjut Palembang menyapa. Oh siap, makasih banyak Pak Andi Jaya. Ada juga Nur Hudaing. Wanita juga Bang Riani. Masuki. Baik sahabat budaya, bagaimana menurut dengan ujian nasional ini menteri baru, nama menterinya itu nama kementeriannya itu Kementerian Dasar dan Menengah. Nah, rencananya itu ujian nasional kita akan dihidupkan kembali atau diberlakukan kembali setelah dihapus oleh sistem kurikulum sebelumnya. Nah, menurut sahabat budaya, setuju atau tidakkah ketika ujian nasional ini diberlakukan kembali kepada anak-anak kita, baik itu yang di tingkat SD, SMP, SMA atau SMK, sahabat budaya. Silakan Ki, saya undang di 0811 400 9250. Tadi juga sempat ada komentar juga di WA, ada di WA juga. Oh tadi Pak Hamzah, oh iya. Ada Pak Asis yang sempat tadi telepon. Silakan Pak Asis, lanjut masuki lagi Pak Asis. Bang Rem baru lihat ini telepon WA ini.
Iya, ada juga tadi Bunda Sudarsia juga sempat berkomentar. Dan juga tadi teman-teman kita ada Bang Jono, ada Pak Marsuki, dan juga tadi ada Pak Hamzah Sawah Budaya. Nah memang kalau berdasarkan informasi bahwa kementerian baru ini, yang dimana Menteri Pendidikan yang sebelumnya itu sekarang dipecah 3 bagian. Sekarang itu yang menengah itu Kementerian Dasar dan Menengah. Ini akan rencananya dia akan melakukan pengkajian terlebih dahulu apa-apa yang perlu dievaluasi dari kurikulum sebelumnya, dan akan ditetapkan kurikulum apa yang akan berlaku nantinya, Sahabat Budaya. Tapi bocoran dari teman-teman media bahwa ujian nasional yang dulu pernah kita gunakan itu di tahun-tahun sebelum kurikulum yang baru ini akan dihidupkan kembali. Nah mungkin kurikulum Merdeka itu akan dilakukan pengkajian yang menurutnya hal-hal yang baik itu akan tetap dipertahankan, hal-hal yang tidak baik akan dikoreksi, dan tentunya ujian nasional akan diaktifkan kembali, Sahabat Budaya. Menurut bagaimana, masih menggunakan kurikulum saat ini kurikulum Merdeka atau kurikulum ujian nasional yang sebelumnya? Silakan, saya tunggu partisipasi Anda, Sahabat Budaya, di 0811400950 di pagi hari ini bersama Bang Rian. Ya, dicoba lagi ya teman-teman yang ingin masuk. Tadi sempat ada telepon dari Pak Asis. Dicoba lagi teman-teman. Halo Baribasa, selamat pagi. Selamat pagi. Halo Bu Ambra, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana kabar cuaca di Wajo, Opu? Iya, pagi ini sempat hujan tadi pagi, tapi ya sudah cerah lagi. Cerah lagi. Yang penting tidak panas toh dia pagi-pagi. Iya. Kalau orang Siwa mengatakan bosi lari. Oh, bosi lari. Oh, hujan lewat jadi. Iya, bosi lari lagi orang Siwa. Opu? Iya. Nah, dulu kita sempat di ujian nasional toh, pernah ikut ujian nasional? Iya. Dulu waktu masih sekolah masih sempat ikut ujian nasional toh? Iya, masih dulu ujian nasional. Iya. Nah, menurut ini Pak Opu, ujian nasional ini perlu tidak dihidupkan kembali? Kan di zamannya dulu Pak Nadiem, Menteri Pendidikan, itu dihapus ujian nasional. Rencananya ini di menteri yang baru mau dihidupkan kembali. Menurut bagaimana? Kalau saya bagus kalau dihidupkan kembali ya ujian nasional serta di seluruh Indonesia, karena memang bermanfaat bagi saya ujian nasional kan. Iya, iya. Artinya karena selain ini kegiatan anak sekolah masuknya ujian nasional itu kan harus memang rajin belajar. Iya. Belum menempuh ujian nasional, tapi itu kan mulai dari zaman-zaman Soeharto sampai zaman Jokowi ini kan masih ada namanya ujian nasional. Iya, iya. Ini kalau mau dihidupkan kembali ini saya rasa ini bagus ini. Menurut ujian nasional ini, ya. Memang bagus menurut tadi. Iya, bagus. Tapi lebih bagus dulu sebenarnya ini ujian dulu daripada sekarang ini, karena dulu kan tidak ada menggunakan namanya pensil 2B. Iya, iya. Tidak namanya, cuma dikali-kali dulu itu kalau kita ujian itu. Oh iya, dikali-kali. Dikali saja atau kalau benar langsung dikali saja kan. Kalau di zaman saya Pu, itu dilingkari jawabannya hitam. Oh, dilingkari hitam, berarti itu sudah menggunakan namanya pensil 2B. Iya, kalau begitu. Masih menggunakan pensil 2B pakai lingkaran hitam. Iya. Oh, dulu kita masih silang-silang Iya, di silang-silang berarti menggunakan pensil 2B dengan menggunakan mister itu yang ada anunya tuh seperti ada memang di situ tuh yang bundar-bundar. Oh iya, yang itulah itu
Baru dilingkari itu tidak bisa juga penuh, tidak bisa juga kurang kalau begitu. Betul. Karena komputer itu yang yang periksa itu. Di zamanku itu saya dapat itu. Zaman itu berarti masih terlalu muda ke kita itu. Muda di. Muda iya masih terlalu muda ke kalau begitu. Kalau saya itu zamannya itu disilang. Dikali toh. Silang kalau benar langsung dikali. Yang kalau benar itu jawabannya kan ada jawabannya A. Kalau dulu kita itu A B C D begitu. Tapi Pak Opu, sistem pembelajaran dulu sama sekarang itu menurut tak cukup berbeda jauh atau bagaimana? Kalau saya menurut ini pendidikan sekarang ini jauh beda dengan pendidikan yang dulu kan. Kalau yang dulu itu betul-betul kita punya pikiran otak itu yang yang belajar. Kalau sekarang anak-anak dibantu dengan sosial media. Jadi makanya pintar karena dibantu dengan Google kan. Sekarang jadi apapun misalnya dia tanya Google, tetapi itu dijawab dengan Google dengan benar. Ya karena dibantu dengan sosial media sekarang anak-anak. Kalau kita dulu betul-betul kita otak kita ini sekarang anak-anak kan contohnya. Misalnya dulu kalau guru bilang 5 kali 5 tetap kita bilang 25. Anak kali anak kita bilang 30 anak. Sampai sekarang anak-anak kalau ditanya bilang tunggu aku ambil HP aku dulu. Saya hitung dulu itu susahnya anak sekarang penjumlahnya kurang karena dibantu dengan sosial media. Kalau kita ini otak betul berpikir betul otak betul otak betul kita ini misalnya kita beli baru kita dikembalikan uang kita. Kalau salah bilang kita salah ini jumlahnya sekian begitu. Kalau sekarang anak-anak langsung mesin itu jadi kalau mesin itunya error langsung itunya jumlahnya terlalu banyak. Makanya anak-anak itu sekarang itu kalau pakai mesin itu biasa, kalau berdagang itu biasa rugi karena dipencet biasanya itu 1 kali biasa 2 kali itu jadi langsung jumlahnya. Kalau dari sisi kualitas bagaimana menurut Tak? Dari sisi kualitasnya, kualitas pendidikan. Kalau kualitasnya sekarang artinya memang jauh lebih baik yang mana? Lebih baik artinya dulu daripada sekarang karena dulu betul-betul itu anak-anak berpikir itu dengan menggunakan otak sendiri kan. Tapi sekarang itu menggunakan dibantu dengan Android atau HP yang canggih sekarang kan anak-anak. Tapi sekarang mudah-mudahan anak-anak sekarang itu diperhatikan itu belajar dengan rajin, jangan selalu dibantu dengan sosial media. Karena itu manfaatnya sosial media itu juga banyak risikonya kan. Risikonya itu bisa kesehatan juga terganggu. Kalau dulu itu tidak, karena kita betul-betul itu ada namanya PR pekerjaan rumah. Sekarang tidak nih kerja kelompok dulu itu ada sekarang. Kerja kelompok dulu. PR sekarang toh. Dulu kita itu kalau ada PR itu kita itu pergi di rumahnya teman-teman kerja kelompok. PR itu kan tidak. Masing-masing anak sekarang di rumahnya selalu selalu kan sekarang anak-anak sekolah sudah punya grup sekarang. Ada grupnya ada grupnya itu jadi selalu itu anak-anak seperti anakku sama sekolah waktu dulu di SMK itu kalau susah pelajarannya langsung diminta sama temannya bilang tolong kirimkan katanya jawabannya itu. Itu sekarang tidak begitu dulu kita sekarang betul-betul kita itu betul-betul dengan otak sendiri dulu. Makanya sekarang ini anak-anak itu sudah SMA ada juga itu saya punya tetangga itu sudah SMP tapi belum pintar membaca. Bayangkan kalau dulu itu masih dulu itu TK sudah pintar membaca anak-anak. Gitu Karena memang itu sangat bagus. Oke, Darian silakan lanjut tugas kita. Semoga selalu budaya selatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Apu Amran dari Belawa Waju sahabat. Menurutnya itu lebih baik digunakan sistem ujian nasional dulu. Baik, kita langsung hubungan dengan narsum kita dengan pendengar kita. Halo, Assalamualaikum Desale. Halo Bang Rian, apa kabar? Alhamdulillah. Sorry Desale, baru kulihat tadi ada telepon ini. Bagaimana kabar, sehat? Selalu di mana Ki? Di rumah ini. Di rumah. Siap. Oh, siap. Satu lagu dong. Desale. Ya, menurut ini
Ini kan pemerintahan yang baru ini, rencananya itu betul. ujian nasional itu akan dihidupkan kembali. Mengingat kurikulum sebelumnya itu dihapus. Nah, menurut bagaimana Saleh? Kalau pendapat saya, Bandrian, sangat-sangat bagus apabila dimunculkan kembali yang namanya ujian nasional. Karena itu hubungannya itu dengan kualitas. Kualitasnya ya. Nah, itu artinya pendidik yang lulus itu memang betul-betul berkualitas. Artinya. Kalau menurut pendapat saya, kalau misalnya ujian sekolah saja kan memang bagus juga Bandriannya, tapi istilahnya ini kan ada namanya terkenal di sekolah saja, ada namanya secara nasional. Nah, dan lagi pula itu yang tes kita itu yang buat soalnya itu yang di ujian nasional itu ya bukan orang sembarang, pasti ya orang seperti itu. Orang-orang dipercaya. Makanya kalau menurut pendapat saya itu bagus, artinya kita memang jadi istilahnya yang lulus itu memang betul-betul tidak perlu lagi diragukan kualitasnya begitu. Tidak perlu lagi diragukan tapi kalau istilahnya taruhlah contoh contoh saya ini bagi pendapat saya Bandrian misalnya sepak bola ya Bandrian sepak bola. Artinya misalnya di klub sini saja, misalnya di Sulawesi Selatan saja. Artinya memang juara di sini, tapi kan mau juga dilihat secara nasional bagaimana. Iya, ibaratnya begitu. Siap. Saya pribadi. Iya, Bah. Ibaratnya begitu tadi. Iya, karena banyak biasa Bang, memang jago pintar di misalnya di sini di Provinsi Sulawesi Selatan, tapi kalau setelah berbicara di nasional bukan juga tidak pintar, tapi ya bagaimana lah begitu. Tapi kalau artinya lulus di sekolah terus di ujian nasionalnya juga lulus, ya alhamdulillah, ini betul-betul sudah perlu tidak diragukan lagi kualitasnya begitu. Ini berarti berbicara kualitas memang betul Iya pantas ya memang. Jadi sekali lagi tahu sapanya pendapat saya itu Bandriannya kalau artinya demi kualitas pendidikan memang betul-betul sangat bagus kalau diangkat kembali ini namanya ujian nasional, sangat-sangat bagus. Artinya saya sependapat itu Bandriannya begitu. Siap. Makasih banyak. Makanya itu selama ini tidak begitu ya, namanya lulus sih, tapi ya artinya kualitasnya itu ya kan artinya tidak terlalu menjamin lah begitu. Tapi kalau ini insya Allah menjamin ujian nasional. Insya Allah itu menjamin juga. Oke, siap. Jadi intinya Bandrian saya sangat-sangat setuju. Sangat bagus itu kalau diangkat kembali itu. Iya, mungkin itu Bandrian. Siap. Makasih banyak deh Saleh atas waktunya. Assalamualaikum. Iya, dari Profesor Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang Saleh sahabat budaya, menurutnya itu lebih baik diaktifkan kembali ujian nasional karena berbicara kualitas. Halo Bari Basa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Ada yang Lewang. Bagaimana kabar? Sehat yang Lewang? Iya, lagi sakit kaki ini, lagi keluar. Oh, sakit kaki? Iya. Asam uratan lagi naik? Tidak, lagi sudah jatuh kemarin jadi baru ada. Oh, astagfirullah. Semoga lekas sembuh ya, Deng Lewang ya. Iya. Deng Lewang, menurut ini Deng Lewang, ujian nasional ini kan sebelumnya dihapus ini ujian nasional, diganti sama kurikulum merdeka. Tapi rencana ini pemerintahannya baru ini mau diaktifkan kembali ujian nasional, menurut tak bagaimana? Kalau menurut saya itu sangat bagus. Itu saya tadi ini bersama Desa Saleh. Iya. Bagus itu karena itu juga ujian nasional juga sangat penting bagi kita semua. Iya. Apalagi kita sebagai penyandang disabilitas. Iya. Dan Lewang bisa kasih kecil radio tak dulu, mantul-mantul. Iya, siap. Lanjut. Jadi kalau menurut saya itu sangat bagus karena saat dulu kayak saya itu waktu saya dulu zaman saya ujian itu 2016 itu. Iya. Iya masih kayak satu kakak itu terjadi ujian didampingi lah. Ya didampingi. Didampingi orang awas.
Jadi misalnya kalau atau di garis itu kayak itu. Saya itu dulu Braille. Oh ya Braille kita. Iya Braille. Saya itu ada juga awas, ada Braille. Iya. Itu Braille-nya setengah mati kerja kali. Oh gitu. Karena kerja 2 kali. Waktu saya itu ujian SD. Iya. Sangat bagus, tapi itu waktu saya ujian SMP. Itu dua kali bekerja. Oh, dua kali bekerja. 2 kali bekerja. Karena bekerja lagi. Karena saya itu asli tidak tahu dari informasi dari guru. Tadi informasi dari guru bilang ada ujian begini lagi, ada berakhir, ada awas. Jadi pas gitu, itu ada soal datang. Saya suruh buka soal, awas dulu. Didampingi dulu didampingi. Pas lagi sudah didampingi lagi. Pulang tuh pendampingnya, kukira tak selesai ini. Kenapa ada lagi berakhir? 50 nomor lagi, ku bilang lagi. Banyaknya. 50 nomor lagi, ku bilang. Itu kepala itu langsung pusing itu. Iya. Jadi kita tuh, ya bagaimana pun, ya kalau menurut saya, dia bisa dihapus lah. Harus dihidupkan kembali. Dihidupkan kembali itu ujian nasional di. Berarti berbicara kualitas gitu. Iya, termasuk juga ada kualitasnya. Termasuk awas, dan bukan awas, harus dihidupkan kembali. Kepada yang berwenang lah. Oh iya. Siap. Makasih banyak kan. Ya, makasih banyak nih Bang. Sehat selalu Kidi. Semoga sembuh kakinya, amin. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Liwang Sawab Budaya. Di belakangnya di Liwang yang ingin bergabung atau memberikan komentar, tanggapan, silakan terkait dengan topik kita. Perlukah ujian nasional kita dihidupkan kembali atau masih kita gunakan kurikulum merdeka? Silakan Sawab Budaya di 0811 400 9250. Bang Rian coba cek dulu, jangan sampai sudah ada komentar di Facebook. Sudah ada dari Ilmar Anu Baribasa. With Amri is the best. Perde Mangga ini. Halo Baribasa. Halo juga Baribasa. Iya, dengan siapa di mana Ki? Abdesir. Oh, Pak Abdul di Sewang. Abdesir. Apa Abdesir astaga. Oh, sorry. Iya. Pak Ahmad. Itu Abdesir alamat Abdullah. Iya, Persiwang. Saya yang salah ini. Bagaimana kabar sehat Ciki? Alhamdulillah sehat, kiri kanan oke, apalagi atas bawah yes. Ya. Maju mundur oke. Maju mundur oke. Bagaimana sudah aman kopinya atau teh? Oh, ini Merdeka Belajar ini ya. Saya suka ini kembali ini ujian nasional kan. Menurut bagaimana? Perlukah kita hidupkan kembali ujian nasional? Karena saya pernah menjalani masalah begini, saya bilang bagus ini cara begini. Karena dulu itu murid kebanyakan menghafal. Iya. Menghafal. Dan guru-guru pada waktu itu banyak menerangkan. Ketika diberi pelajaran ditulis di papan tulis, diterangkan begini jalannya. Yang bikin mati saya pikiran itu dulu, bunda yang itu matematika. Dulu masih di sekolah saya masih berhitung namanya, belum ke matematika. Iya, masih berhitung. Itu terutama itu yang dikatakan bagi porong. Paling bingung itu saya itu bagi porong itu. Kalau bagi porong bagi kurung masih mendingan. Kalau bagi porong, waduh banyak ya rumus itu. Bagi porong. Iya, bagi porong namanya porong. Iya. Bagusnya itu kita ujian itu ada nama bintang pelajar. Kalau kita lulus ada bintang pelajar. Jadi kita ini selamanya ingin belajar. Betul. Haus ini ilmu. Ini Merdeka Belajar. Banyak anak-anak kuliah malah. Dengar ini di Pro 3 ini kemarin-kemarin saya dengar itu. Merdeka Belajar cuma di kota, di desa, di daerah itu tidak tidak kurang berlaku lah. Iya. Masih
secara dulu dipakai. Dan saya itu di masa SD itu ada 3 mata pelajaran dipakai. Berhitung, bahasa Indonesia, pengetahuan umum. Tiga kategori. Barang siapa yang tinggi angkanya di situ di ujian, maka dia termasuk bintang pelajar. Itu artinya ada kemampuan untuk belajar. Tapi kalau sekarang malas-malasan ini ponakan saya ini SD, SMP, SMA dah banyak bertanya sama saya. Kalau bertanya masalah SMA-nya, masa bingung karena saya tidak masuk di SMA dulu. Juga itu kalau di SMP, SMA itu banyak mata pelajaran muncul. Banyak mata pelajaran muncul. Sedangkan dulu itu di mata pelajaran di SMP itu ilmu ukur tersendiri, matematika tersendiri, aljabar juga tersendiri. Kalau di ilmu ukur itu terdiri dari geometrik, aritmetika, ada banyak anunya itu, banyak maksudnya situ. Itu dipelajari, semua itu keluar di ujian. Ini bagusnya kalau kita ujian karena kita banyak menghafal dan belajar, maka timbul di ujian. Berarti ada motivasi anak-anak untuk belajar gitu ya? Ada kegiatan belajar. Baru saya masuk kelompok belajar juga. Kita tak empat orang itu terbagi di rumahnya masing-masing teman. Itu baiknya itu. Karena sekarang ini saya dengar ini Merdeka Belajar membingungkan bagi murid yang mengerti. Kalau tidak mengerti, kurang mengerti, bagaimana? Bingung. Ada mata pelajaran yang dapat di sekolah ditanya sama kita, sama anunya, ada saya ditanya. Ada pun ini Menteri Pendidikan ini dulu ini. Saya juga ini Nabil Makarim kan satu Menteri Pendidikan tapi 3 kategori dia pegang itu kan. Ini terbagi 3 sekarang, terbagi 3. Terbagi 3 sekarang. Pendidikan dasar dan menengah dan juga pendidikan perguruan tinggi. Perguruan tinggi riset. Dan juga Mendristek. Ini kalau Menteri Pendidikan Nabil Makarim saya tidak ada jalur Mendristek. Kan tidak. Itu lagi masih error. Dan juga pelajaran dulu, kalau saya lepas umpamanya kelas 4 SD, bisa yang dari kelas 3 itu bisa pelajari mata pelajaran yang saya tinggalkan. Ada itu. Ada itu kita bisa lanjutkan. Sekarang berganti guru, berganti mata pelajaran, lagi kelas berganti lagi mata pelajaran. Jadi anak-anak bingung sekarang, jadi banyak buku yang dipakai sekarang itu. Tetap satu dipakai. Jadi mata pelajaran itu estafet namanya. Estafet Kita mempelajari dari kelas 1, dia belajar naik kelas 2, dipelajari peninggalan dari kelas 2, dia pelajari lagi. Hanya ini saya sampaikan, Bunda. Siap. Makasih banyak. Semoga ini peraturan baru itu berjalan. Amin. Artinya ini lebih bagus daripada itu Merdeka Belajar secara. Berarti lebih baik menurut tadi. Itu berlaku di kota, di desa itu kurang efektif. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ahmad di Abdesir Sahabat Budaya. Baik, di belakangnya Pak Ahmad silakan di 0811 400 9250. Memang dari rata-rata teman-teman Sahabat Budaya yang sempat berkomentar bahwa memang jauh lebih baik ketika kurikulum sebelumnya atau ujian nasional itu diterapkan Sahabat Budaya dibanding dengan kurikulum yang saat ini berlaku. Menurutnya memang itu kebanyakan dari sisi teman-teman ini kurikulum Merdeka itu kebanyakan para anak didik kita ini mungkin santai gitu dibandingkan dengan ujian nasional dulu yang memang bersusah payah untuk belajar, apalagi memberikan motivasi untuk bagaimana bisa lulus gitu menurut teman-teman Sahabat Budaya. Silakan di 081140092250 masih bersama Bang Rian di acara Bari Bahasa pagi hari ini. Kita dengarkan dulu satu buah lagu untuk menyemangati Sahabat Budaya. Ada lagunya Aja Mutaliw dari Yunus.
nak darai aja mutaliwa reko ma beloko reko ma gayako melo amma kia semat kesi na pede pada irita dora Magiro kasi Andre nangka na tepa melo kiro macai magatiko tumato macoa reko pale tepa salaka ajaro Andre mu pariyati para jayang ngakasih hadam pun iya mak bonga mak Andri iya mak cule mak kasih sabak melo kami waki sisen ni kami sengito si putoto hai kuburane we kongka akatamu kesingi adamu kesingi ampemu naya burane pamu jarenge tempat dingin lipat di bola naya burane pamu jarenge dek galalan na melodi tangka Magiro kasi Andre nangka na tepa melo kiro macai magatiko tumato macoa reko pale tepa salaka ajaro Andre mu pariyati para jayang ngakasih hadam pun iya mak bonga mak Andri iya mak cule mak kasih sabak melo kami waki sisen ni kami sengito si putoto hai kuburane we kongka akatamu kesingi adamu kesingi ampemu naya burane pamu jarenge tempat dingin lipat di bola naya burane pamu jarenge dek galalan na melodi tangka naya burane pamu jarenge tempat dingin lipat di bola naya burane pamu jarenge dek galalan na melodi tangka naya burane pamu jarenge tempat dingin lipat di bola naya Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dengan berbagai pose. Ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.
Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong. Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi. 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah. Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi. Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Dari Batam Malam berikut sahabat budaya, kita lanjut lagi kebersamaan kita di pagi hari ini langsung di 0811400950 sahabat budaya. Nah, masih ada tinggal 10 menit lagi kebersamaan kita. Yang ingin bergabung silakan di 0811400950 sahabat budaya. Kita coba cek siapa yang akan komentar kita di streaming kami. Oh ya, masih yang tadi. Tapi memang sahabat budaya, kalau dari beberapa masyarakat memang kebanyakan menyatakan setuju ketika ujian nasional diberlakukan kembali di para pendidik kita di baik itu SD, SMP maupun di SMA sahabat atau SMK sahabat budaya. Karena memang menurut sebagai masyarakat itu lebih baik dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya, karena lebih menonjolkan kepada kemampuan siswa sendiri itu dalam memahami mata pelajaran. Artinya ujian nasional itu merupakan ajang evaluasi sejauh mana para siswa kita memahami semua mata pelajaran yang telah diajarkan oleh para pendidik kita sahabat budaya. Baik, memang sudah tak terasa memang sudah ada di penghujung acara kita. Dan terima kasih kepada sahabat budaya yang sudah ikut berpartisipasi di pagi hari ini. Dan minta maaf jika ada Bang Rian salah kata atau menyinggung perasaan sahabat budaya. Bang Rian mengucapkan minta maaf. Tentunya Bang Rian bukanlah manusia yang sempurna. Kadang ada hilafnya sahabat budaya. Dan tentunya juga kepada sahabat budaya yang sudah ikut berpartisipasi, semoga apa yang menjadi pandangan komentar Anda di pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan tentunya berharap apa yang menjadi harapan sahabat budaya dapat terwujud. Dan kita dukung program-program pemerintah yang baru ini demi kebaikan kita semua, apalagi untuk generasi-generasi kita ke depannya sahabat budaya. Pendidikan memang utama bagi kita untuk bekal ke depannya, apalagi ilmu. Menurut tadi Ibu Haji Ani bahwa tidak ada mantan guru. Nah, yang hanya ada pensiunan. Guru itu abadi sahabat budaya. Ibaratnya itu ilmu tak pernah habis. Ilmu akan selalu ada. Begitu juga guru sahabat budaya. Mari kita dukung dunia pendidikan di Indonesia. Tentunya kita mengharapkan menghadirkan generasi yang cerdas, membangun Indonesia jauh lebih baik, dan tentunya SDM kita harus unggul sahabat budaya. Bang Rian pamit dari ruang dengar Anda di acara berbahasa pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.